Halo guys, jadi ini lanjutan vlog dari yang sebelum-sebelumnya. Ini sudah 11 hari dari ketika dinaikkan dosis metazepinnya 30 mg jadi 30 mg. Nah, tadi pagi memang mood ngantuk banget, terus badan pegal-pegal, mood tidak ada. Jadi saya paksakan tetap beraktivitas. Saya ke rumah teman dan itu belum membaik sampai ketika jam 4 saya pergi refleksi kaki ya, refleksi badan juga, pijat, dan setelah pijat membantu sekali ya, mood jadi lebih rileks, lebih ada itu. Jadi saya kemarin ketika saya makan tempe bacem itu ya, memang ngefek banget di perut gua. Tapi hari ini saya makan cuma nasi, sayur, dan ayam, hanya begitu, dan perut lebih nyaman guys. Nah, jadi mungkin selanjutnya, khususnya sementara, saya akan makan makanan yang tidak banyak bumbu, tidak makan tempe dulu ya, makan yang clean food dulu lah guys sementara, agar mengurangi gejala yang di perut ya. Kalau perut nyaman, mudah-mudahan mood saya akan membaik. Itu guys ya. Walaupun ketika selesai makan pasti akan mual-mual. Itu mungkin dikarenakan peningkatan serotonin di otak, akhirnya mual-mual. Tapi yang setahu gua, setelah gua baca-baca, mual muntah ini akan berkurang dengan sendirinya. Tubuh akan beradaptasi. Jadi ya intinya harus bersabar aja ya, gitu, harus bersabar. Jadi walaupun dedaan ada yang, tapi hari ini anxiety-nya agak terkontrol karena itu tadi ya, lambung hari ini agak nyaman, maka dari itu anxiety-nya masih bisa dikontrol gitu dengan penggunaan obatan. Cuman ya memang efek ngantuknya masih terasa banget sampai sekarang. Tapi setahu gua baca-baca efek mengantuk gini nanti lama-lama kelamaan akan beradaptasi juga tubuhnya, jadi akan nggak ngantuk lah gitu. Jadi sampai berapa lama saya belum tahu. Mudah-mudahan 1 minggu ini sudah membaik ya. Jadi mudah-mudahan besok juga membaik, lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Karena lagi pula saya baru mengonsumsi metazepin yang full dosis 30 mg itu hanya 11 hari. Jadi ya belum ada peningkatan signifikan ya. Karena setelah yang
gua tahu juga dari dokter Andri, dokter yang ngasih gua obat, rata-rata penyembuhan itu akan terjadi di bulan pertama, bulan kedua gitu. Jadi mungkin saya harus melanjutkan obat ini sampai 1-2 bulan ke depan guys, biar menampakkan efek yang maksimal. Saya targetnya hanya satu guys, mood saya membaik dan anxiety saya menghilang, maka saya sudah bahagia banget. Kalau mencapai target itu, saya udah bisa beraktivitas lah seperti biasanya ya, seperti sebelum depresi ini. Kalau masalah-masalah kecil saya bisa menghiraukannya ya. Yang penting yang besar ini dulu guys, yang depresi, yang mood yang tidak baik itu dia membaik dan anxiety-nya berkurang saja, maka seharusnya gue udah semangat kembali, udah seperti orang normal gitu ya. Ini baru siap makan, jadi mual muntah. Jadi target saya sih ya bisa sampai segitu aja. Nanti kalau sudah agak enakan, saya harus merubah pola pikir dan pola sifat, yang sifat-sifat yang membuat anxiety, pola-pola pikir yang membuat anxiety, depresi, itu saya harus pelajari, saya harus ubah untuk mencegah kekambuhan lagi guys. Karena kalau nggak kita perbaiki, maka akan begitu terus. Oke. Jadi mungkin segitu aja video kali ini guys. Semoga kalian juga bisa cepat sembuh ya, dan diusahakan tetap semangat walaupun kadang moodnya naik turun. Kita harus semangat guys, semangat berobat, semangat menjalani prosesnya ya. Walaupun sampai sekarang tadi pagi saya coba ke mall gitu ya, karena pagi tadi sepertinya kayak susah sadar gitu, karena pikiran ngantuk banget, padahal udah dari jam 9 malam udah mulai tidur sampai paginya jam 8 pagi. Itu udah berapa jam guys? Lebih dari 10 jam, tapi tetap masih ngantuk. Mudah-mudahan ketika 2 minggu lagi, mudah-mudahan efek mengantuknya bisa berkurang gitu ya. Jadi saya gak seperti orang linglung lagi gitu ya. Rata-rata sih begitu ya, efek samping yang dirasakan orang-orang rata-rata sih begitu. Tapi ya ini penyakit bisa disembuhkan dengan terapi obat, tapi ya kita harus sabar karena obatnya nggak bisa langsung bereaksi di tubuh, harus berbulan-bulan ya, daripada tidak ada gitu ya. Bagi teman-teman yang mungkin sudah parah gitu ya,
udah gak tahan, saran saya sih bagusan ke psikiater agar penyembuhannya cepat. Memang ada orang yang kalau masih ringan bisa disembuhkan sendiri ya, dengan mengatur pola pikir, mengatur pola hidup, itu bisa sembuh sendiri. Tapi ada beberapa orang seperti saya yang depresinya sudah berat, anxiety-nya sudah berat banget, full 1 harian itu, ya kita harus mencari tenaga profesional, kita harus minta tolong. Mungkin bagi teman-teman yang terbatas budget juga bisa menggunakan BPJS ya. Cari aja caranya di YouTube atau di mana, mungkin itu bisa membantu. Tapi yang penting harus ada antidepresannya yang dikasih oleh dokter, bukan hanya penenang doang. Kalau penenang doang ya hanya mengobati gejalanya aja, tidak mengobati akar masalahnya. Karena obat utama itu seharusnya antidepresan. Antidepresan sudah berjalan, maka obat penenang akan pelan-pelan diturunkan sampai tidak konsumsi obat penenang dan mengandalkan hanya satu obat, yaitu obat antidepresan itu sendiri gitu. Jadi ya harus semangat. Itu sedikit saran dari saya. Saya yakin bisa sih. Nanti mungkin saya akan buat video lagi selanjutnya bagaimana kondisi saya. Jadi teman-teman bisa pelajari dan teman-teman bisa paham betul tentang anxiety dan depresi ini guys. Oke, sekian video dari saya. Oh ya, satu lagi, sorry ada satu lagi. Selama ini saya berpikir kalau saya olahraga terus itu maka anxiety akan teralihkan atau akan muncul dopamin yang bisa menenangkan hati gitu ya. Tapi kalau aktivitas olahraganya terlalu intens, terlalu berat, itu juga malah jadi kebalikan guys. Bisa-bisa makin anxiety-nya masih menjadi-jadi. Nah, jadi saran saya sih boleh melakukan olahraga, cumanya yang ringan-ringan aja, seperti jalan cepat itu. Kalau saya kemarin treadmill setengah jam itu kecepatannya 4,6, jalan cukup cepat ya, menanjak incline 10. Setelah itu bersepeda, setelah itu yoga yang plank gitu ya. Jadi akhirnya tubuh saya kecapean, apalagi ditambah dengan obat-obat depresan Mirzap ini kan membuat ngantuk, lemes ya. Saya terlalu paksakan ya, akhirnya ya jadi anxiety-nya ya jadi kecapean, kelelahan, mood saya jadi buruk malahan. Jadi itu bisa jadikan teman-teman pengalaman ya, olahraga yang secukupnya aja. Kalau bisa dibagi
jalan, kalau memang mau jalan cepat ya jalan setengah jam, siangnya setengah jam, sorenya setengah jam lagi, bagi-bagi, jadi gak terlalu capek dan tidak menekan saraf pusat, malahan makin ngeri anxiety-nya. Nah kalau hari ini bisa lebih reda, mungkin dikarenakan saya hanya treadmill doang, nggak sepedaan, nggak yoga, mungkin itu juga, tapi saya belum tahu pastinya ya. Mungkin saya akan update lagi di video lain, lebih memastikan bahwa apakah benar dengan olahraga yang terlalu capek membuat anxiety kumat parah gitu ya. Oke, ya namanya hidup ya, penuh pelajaran. Mungkin ada yang bisa dapat informasi dari video saya, menjadikan manfaat belajar juga untuk kalian teman-teman. Semoga kalian juga cepat sembuh, dan bisa kembali normal, stabil, beraktivitas lagi. Guys, sekian video saya, bye bye.